Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang berbahagia, khususnya kelas 7, yang akan mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran ini kepada pokok pembahasan, baiklah terlebih dahulu kita mengawalinya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, puji dan syukur kami haturkan padamu atas bimbingan dan penyertaan yang kau berikan pada kami hingga pada saat ini, di mana kami boleh melaksanakan proses pembelajaran ini dengan baik dan lancar, serta dalam keadaan yang sehat walafiat. Berkati pertemuan kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak kelas 7 yang berbahagia. Dalam pembahasan kita terdiri dari beberapa bab. Namun pada kesempatan ini kita lebih fokus pada bab yang pertama dengan tema manusia sebagai citra Allah atau manusia secitra dengan Allah, yang di dalamnya terbagi dalam beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama, aku citra Allah yang unik. Yang kedua, tugasku sebagai citra Allah. Yang ketiga, aku memiliki kemampuan. Yang keempat, kemampuanku terbatas. Dan yang kelima, syukur sebagai citra Allah. Ini tema-tema yang akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan selama proses pembelajaran berlangsung. Sebelum kita memasuki tema-tema ini, baiklah kita terlebih dahulu membahas pengertian dari kata citra. Sebab dengan memahami arti dan makna dari kata citra, maka kita akan mudah masuk ke dalam pemahaman-pemahaman selanjutnya. Apa itu manusia sebagai citra Allah atau manusia yang secitra dengan Allah? Kita akan membahas pengertian manusia sebagai citra Allah dan apa saja kelebihan-kelebihan manusia bila dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya. Arti dan makna dari kata citra. Kita melihat terlebih dahulu arti dan makna dari kata citra. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata citra merupakan gambar atau rupa atau bayangan. Ini pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka kata citra mempunyai pengertian sebagai gambaran yang menunjukkan pada identitas atau ciri seseorang yang berkaitan dengan tindakan atau sifat atau karakter ataupun pribadi yang melekat pada diri seseorang. Kemudian pengertian kedua,
Dari pengertian tersebut, berarti dari pengertian yang pertama ini tadi, dan dengan mengarah atau merujuk pada pengertian kitab suci, kata citra yang ditulis dalam bahasanya, ini maksudnya dalam bahasa kitab suci, atau bahasa atau kata yang dipakai dalam kitab suci, kata citra ini mempunyai makna kesempurnaan atau gambaran atau kemiripan seseorang dengan yang dicitrakannya. Dari situ kita dapat mengerti, dapat memahami manusia sebagai citra Allah berarti manusia yang diciptakan mirip dengan Allah. Dan manusia itu mirip dengan Allah. Memang dalam kitab suci tidak menggunakan kata citra, tetapi kata yang dipakai adalah serupa atau segambaran. Maka kata citra digunakan atau dipakai untuk mengungkapkan kata yang terkandung dalam istilah yang digunakan, yaitu serupa atau segambaran, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Dalam kitab suci, khususnya kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 dan bab 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Kiranya cukup jelas bahwa manusia itu diuraikan, ia diciptakan serupa atau segambaran dengan Allah. Silakan anak-anak membuka kitab suci seperti yang telah terurai atau yang nampak dalam layar ini. Lalu apa saja kelebihan-kelebihan manusia bila dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya? Di antaranya adalah manusia dianugerahi akal budi dan hati nurani. Ini kelebihan yang istimewa yang dimiliki oleh manusia. Manusia diberi akal budi, manusia diberi hati nurani. Akal budi berfungsi untuk berpikir, bertindak, dan berbuat sesuatu sesuai dengan norma-norma yang berlaku atau norma-norma yang ada. Sedangkan hati nurani berfungsi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan menetapkan apa yang akan dilakukan. Ia bisa membedakan suatu perbuatan, suatu tindakan itu baik atau tidak. Karena di dalam hati nurani manusia, Allah hadir, Allah berkarya, Allah memberikan suaranya untuk didengarkan oleh manusia. Karena manusia itu sebagaimana telah diuraikan pada bagian atas,
manusia diciptakan mirip atau secitra dengan Allah. Dengan kata lain, manusia adalah gambaran daripada kehadiran Allah. Untuk bisa mempertimbangkan segala sesuatu, segala perbuatan itu baik atau tidak, buruk atau tidak, manusia diperlukan akal budi dan kehendak bebas yang bertanggung jawab. Hanya kepada manusia kemampuan-kemampuan itu diberikan. Kemampuan-kemampuan untuk berbuat, untuk melakukan, dan menyadari dirinya sebagai pribadi yang secitra dengan Allah. Kemudian kemampuan akal budi. Dengan akal budi, manusia mengerti dan menyadari dirinya. Apa yang dimaksud dengan manusia mengerti dan menyadari dirinya? Dengan akal budi, manusia mengerti dan sadar bahwa ia ada, bahwa ia sedang berbuat sesuatu, ia sedang melakukan sesuatu, dan ia ingin mencapai sesuatu. Kemudian, dengan akal budi, ia sadar bahwa ia sungguh ada. Ia dapat merefleksikan kembali apa yang sedang ia buat, apa yang sedang ia lakukan, dan apa yang akan ia lakukan. Hanya kepada manusia yang dapat berbuat demikian. Maksudnya, hanya manusia yang dapat berbuat seperti yang tertulis. Dia dapat berbuat sesuatu dalam sebuah tindakan dan kesadaran penuh. Ia bisa melihat kembali ke belakang, merefleksikan kembali peristiwa-peristiwa yang sudah lewat, dan menjadikannya sebagai sebuah pembelajaran, sebagai sebuah pengalaman untuk menuju sebuah kehidupan atau untuk mencapai sebuah cita-cita. Selain daripada itu, dengan akal budi, manusia mengerti dan menyadari apa saja yang ada di sekitarnya. Dalam arti yang ada di lingkungannya, yang ada kelihatan, yang nampak, ia mengerti dan ia tahu. Manusia dapat mengembangkan dirinya, dapat membuat riwayat dan sejarah hidupnya, dapat mencatat segala peristiwa-peristiwa hidupnya. Nah, dengan demikian, manusia dapat membuat kemajuan-kemajuan, dapat menentukan arah dan sejarah hidupnya. Manusia dapat mengembangkan hubungan yang khas dengan sesama, dengan saling menghargai, menghormati satu dengan yang lainnya. Kemudian kemampuan-kemampuan manusia terdiri dari beberapa bagian, yaitu kemampuan kehendak bebas. Kehendak bebas berarti kemampuan untuk bertindak dengan tidak ada paksaan, dengan tidak ada tekanan, dengan tidak ada intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Dengan kehendak bebas, manusia dapat bertindak dan melakukan sesuatu dengan sengaja
dalam sebuah kesadaran yang penuh, tahu dan mau. Nanti dia tahu akibatnya, tahu resikonya, dan tahu konsekuensinya. Itu manusia. Ia yang diciptakan oleh Allah serupa dan secitra dengan dirinya. Selain daripada itu, dengan kehendak bebas, manusia dapat bertindak secara bertanggung jawab. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan dengan tanggung jawab. Ini keterkaitannya dengan sebuah kesadaran yang penuh, tahu dan mau. Tapi dia tahu konsekuensinya, tahu resikonya, tahu akibatnya, maka ia berbuat. Entah itu perbuatan itu baik atau tidak. Tapi tentunya kepada setiap manusia yang diharapkan semua adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan melihat kemampuan-kemampuan tersebut, jelas bahwa manusia adalah makhluk yang istimewa dan unik di mata Tuhan. Manusia adalah makhluk yang berpribadi dan bermartabat. Manusia sungguh merupakan gambaran dari Allah. Dan manusia adalah kehadiran Allah. Oleh karena itu, sesudah manusia diciptakan sebagai puncak ciptaan, seperti yang telah digambarkan dalam kitab Kejadian, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya sungguh amat baik. Nah, oleh karena itu, sesudah manusia diciptakan sebagai puncak ciptaan, seperti yang termuat dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 31, tertulis, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya sungguh amat baik. Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa semua makhluk ciptaan itu baik adanya. Dan manusia sebagai puncak ciptaan Allah diciptakan serupa dan secitra dengan Allah, dengan suatu harapan manusia sungguh dapat membawa kehadiran Allah di tengah-tengah lingkungan dimanapun ia berada. Dengan melihat kemampuan-kemampuan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan beberapa pemahaman. Yang pertama, manusia memiliki martabat yang tinggi dan istimewa di hadapan Allah. Jadi manusia itu memiliki martabat yang tinggi di hadapan Allah. Martabat yang istimewa di hadapan Allah. Karena ia diciptakan berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Manusia juga memiliki tanggung jawab atas seluruh ciptaan. Artinya manusia bertanggung jawab untuk menata, mengelola, mengembangkan, menjaga, dan memanfaatkan seluruh ciptaan-ciptaan lainnya. Kemudian manusia jelas memiliki akal budi, perasaan, hati nurani, dan kebebasan.
kebebasan untuk berbuat segala sesuatu dalam kesadaran moral. Manusia memiliki pikiran dan kehendak yang serupa dengan Allah. Artinya manusia memiliki pikiran, kemampuan yang serupa dengan Allah. Kemudian manusia memiliki hak yang sama dan layak untuk dihargai. Nah, setiap manusia, siapapun dia, siapapun pribadinya, apapun identitasnya, apapun kedudukannya, memiliki hak yang sama dan layak untuk dihargai. Dengan demikian, tugas utama manusia sebagai citra Allah adalah berkuasa mengusahakan agar seluruh ciptaan memuliakan Allah, mencerminkan kebaikan Allah, menghargai perdamaian demi terciptanya perdamaian. Saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Semua ciptaan-ciptaan lainnya termasuk alam semesta, tumbuh-tumbuhan, dan aneka hayati hendaknya dihormati, hendaknya dihargai, dan dimanfaatkan tepat guna sesuai dengan keperluan-keperluan yang ada. Sebagai penutup dalam pertemuan kita pada kesempatan ini, saya mengutip sebuah ungkapan, yakni tulisan kata-kata dari Martin Luther King dari Amerika Serikat yang sangat membela hak-hak kaum kulit hitam. Ia mengungkapkan demikian, nilai-nilai tertinggi seseorang manusia bukanlah di mana ia berpijak pada saat-saat nyaman dan menyenangkan, melainkan di mana ia berpijak pada saat tantangan dan pertentangan. Apa yang ia maksud pada uraiannya tersebut? Tentunya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai citra Allah. Terima kasih atas perhatian yang diarahkan pada materi ini, dan dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas sub-sub tema dari tema utama manusia sebagai citra Allah. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, sekali lagi kami bersyukur dan terima kasih atas bimbingan dan penyertaan selama proses pembelajaran ini berlangsung. Semoga dari apa yang telah kami pelajari sungguh berguna dan bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan kami selanjutnya. Doa ini kami percayakan kepadamu di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.